A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton konten kebaikan dan subscriber Lentung Kebaikan, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan insya Allah di channel ini ke depan, selama beberapa hari ke depan, kita akan sama-sama belajar sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan kali ini kita akan belajar dari sebuah buku di mana dengan judul Kisah Teladan dalam Al-Quran yang ditulis oleh Hamid Ahmad At-Thohir dan diterbitkan oleh Aqwam. Kalau teman-teman ingin tahu bentuk bukunya yang seperti ini, teman-teman, yang seperti ini ya. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan baca bersama-sama. Yang pertama kita mulai dari kisah mulainya Qabil dan Habil, tapi ini dimulai dari kelalaian Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah dari pohon yang telah Allah haramkan untuknya di surga. Ibunda Hawa juga turut memakan buah terlarang itu. Sebagai hukuman atas pelanggarannya, mereka diturunkan ke muka bumi. Jadi awal mula Nabi Adam dan ibunda Hawa diturunkan ke muka bumi ini adalah karena telah melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah, yang dimana dilarang memakan buah dari sebuah pohon. Ya, kalau sekarang anak-anak SD biasa diajarkan namanya buah khuldi, tapi tidak pernah disebutkan secara detail nama buah itu apa, hanya buah dari sebuah pohon. Iblis tertawa gembira karena kejadian itu, sebab ia telah berhasil menggoda mereka berdua untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ia pun akhirnya juga diusir dari surga. Akhirnya mereka bertiga sama-sama diturunkan ke dunia. Jadi iblis tuh bahagia karena melihat Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah. Tapi karena dia bahagia itu, Allah pun menghukumnya dan menurunkannya ke muka bumi juga. Jadi Nabi Adam dan ibunda Hawa itu memakan buah itu sebab dari bisikan yang diberikan oleh iblis. Maka ada surat di dalam Quran yaitu min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan kejahatan yang bersembunyi. Nah, ini salah satunya contoh bisikan-bisikan iblis itu. Adam dan Hawa menyesali perbuatannya yang melanggar larangan Allah. Lain halnya dengan iblis, ia malah senang karena telah berhasil menyesatkan Adam dan Hawa. Saat itulah Adam sadar bahwa setan adalah musuh baginya dan bagi seluruh anak cucunya. Disinilah mulai ada perpecahan kubu atau mulai ada pembagian kubu. Ada kubu yang kelak akan dikembalikan Allah ke surganya, dan ada kubu yang kelak akan kembali kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita berharap kita menjadi kubu yang kelak akan dikembalikan oleh Allah ke dalam surganya. Nabi Adam diturunkan oleh Allah di sebuah gunung di negara India. Adapun Hawa, ia diturunkan di sebuah gunung di negeri Hijaz. Masing-masing tidak mengetahui jalan untuk menemui yang lain. Sementara itu, di atas permukaan bumi hanya ada mereka berdua. Jadi ingat ya, ini awal mula manusia turun ke bumi. Hanya ada dua, hanya ada Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Jadi kalau kita nanti yang sudah dewasa, sudah baligh, saat mencari pasangan itu harus mencari yang lawan jenis. Yang Adam mencari Hawa, yang Hawa mencari Adam. Adam menangis dan bertobat kepada Robnya. Demikian pula dengan Hawa. Allah menerima taubat mereka berdua dan berjanji akan memasukkan mereka ke dalam surga untuk kedua kalinya. Nah, jadi salah satu orang yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari betul sebagai manusia kita tak luput dari dosa. Maka dari itu jangan pernah berhenti mengevaluasi diri, muhasabah diri, dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita selama bulan suci Ramadan ini. Baik Adam maupun Hawa, mereka hidup seorang diri di atas hamparan bumi yang begitu luas. Adam melihat ke sana kemari dan tidak menemukan satu orang pun. Ia memanggil-manggil, tapi tidak ada yang didengarnya selain gema suaranya sendiri. Ini menggambarkan bahwa saat itu memang tidak ada siapapun selain Nabi Adam di lokasinya Nabi Adam waktu itu. Ia teringat pada hari ketika masih di surga, malaikat berkeliling di sekitar arsy-Nya Allah sambil mengucap tasbih, tahmid, dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Adam bergumam lirih,
"Wahai Rob, sendiri aku bertasbih kepadamu di atas bumi yang luas ini. Tidakkah ada orang lain yang juga bertasbih kepadamu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berjanji kepada Adam akan menjadikan keturunan dan anak cucunya sebagai orang-orang yang bertasbih dan bertahmid kepadanya, membangun masjid-masjid untuk sholat dan berzikir kepada Allah. Di antara masjid-masjid tersebut, salah satu akan menjadi Baitul Al-Haram atau rumah Allah yang suci. Manusia berbondong-bondong menuju ke sana, bertawaf di sekelilingnya, dan datang dari segala penjuru dunia. Itulah rumah Allah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Jadi rumah pertama yang dibangun, rumah Allah itu namanya Baitullah Al-Haram. Nabi Adam bertanya, di mana posisi Baitullah Al-Haram itu? Lalu Allah pun memberitahukan kepada Adam tentang tempat Baitullah Al-Haram itu berada di negeri Mekah, negeri Allah yang suci. Adam merasa rindu sekali untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram yang ada di Mekah. Melihat kesungguhan Adam, Allah pun memerintahkannya untuk pergi ke Mekah, tempat di mana Baitullah Al-Haram berada, untuk tawaf dan berzikir kepada Robnya di sana. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kelanjutan cerita Nabi Adam alaihissalam yang akan berangkat menuju Baitullah Al-Haram ini, dan nanti di sana beliau alaihissalam akan ditemukan dengan Ibunda Hawa. Untuk pembacaan selanjutnya insya Allah akan kita lanjut di episode berikutnya. Dan sebentar lagi sudah masuk waktu berbuka puasa. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah terima puasa kita pada hari ini, dan semoga Allah ridho dan gugurkan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah, dan jangan pernah mengendorkan amalan kita selama bulan Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang lulus di bulan Ramadan ini, dan saat nanti masuk bulan Syawal kita kembali fitrah ataupun kembali suci. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi selamat menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.